Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Satria. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Langsung saja yuk kita lihat videonya. Tubuh manusia dapat diibaratkan seperti sebuah mesin. Ia memerlukan bahan bakar untuk melakukan proses metabolisme agar menghasilkan energi. Tetapi, reaksi metabolisme juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun yang harus dikeluarkan dari tubuh. Untuk itu, tubuh kita memiliki suatu organ yang berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme ini melalui proses yang dinamakan ekskresi. Apa itu ekskresi? Mengapa ekskresi begitu penting? Organ apa saja yang terlibat? Bagaimana cara-cara organ tubuh melakukan ekskresi? Apa saja gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi? Bagaimana perkembangan teknologi dalam menanggapi kelainan dan gangguan sistem ekskresi? Dan bagaimana usaha yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi? Terdapat 3 kategori pengeluaran yang dilakukan oleh tubuh manusia: ekskresi, sekresi, dan defekasi. Bagaimana membedakan proses pengeluaran ekskresi dengan proses pengeluaran lain? Untuk lebih mudah memahaminya, kita menggunakan model makhluk hidup berikut ini. Jika sebuah zat yang kita sebut saja dengan zat A berhasil dicerna dan diserap oleh tubuh, kemudian dimanfaatkan melalui proses metabolisme menghasilkan energi, namun juga menghasilkan produk sampingan zat B yang merupakan zat sisa, proses pengeluaran zat B ini nanti akan kita kenal dengan istilah ekskresi. Jika sebuah zat A berhasil diserap oleh tubuh, kemudian dimanfaatkan dalam proses metabolisme, kemudian dihasilkan zat C yang sejatinya masih dapat digunakan oleh tubuh, maka proses pengeluaran zat C dinamakan sekresi. Proses sekresi dapat kita temui pada kelenjar-kelenjar tubuh yang mengeluarkan hormon atau enzim. Namun, jika zat A tidak diserap dan tidak mengalami metabolisme sama sekali, kemudian zat A ini dikeluarkan dari tubuh, maka zat A ini mengalami proses defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses pengeluaran ini dapat dikatakan sebagai ekskresi apabila zat yang dikeluarkan tidak digunakan lagi dan merupakan hasil metabolisme. Sekresi dan defekasi tidak akan kita bahas kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang ekskresi. Sekarang, coba ingat-ingat kembali makanan yang kamu makan tadi pagi atau siang. Apapun makanan yang kamu makan mengandung 3 nutrien utama: karbohidrat, protein, dan lemak. Zat-zat ini akan dicerna dan diserap ke dalam tubuh dalam bentuk glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol agar dapat memasuki proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Pada dasarnya, metabolisme adalah proses kimiawi yang mengubah zat-zat makanan menjadi energi. Energi tentunya penting bagi makhluk hidup agar tetap hidup. Namun, proses metabolisme juga menghasilkan zat sisa. Hasil metabolisme glukosa, asam lemak, dan gliserol akan menghasilkan zat berupa karbon dioksida dan air. Kedua zat ini dapat dengan mudah dikeluarkan melalui organ pernapasan dan organ pengeluaran, sehingga tidak terlalu menimbulkan masalah. Yang menjadi permasalahannya adalah pada metabolisme senyawa bernitrogen seperti asam amino. Asam amino akan diproses lebih lanjut dengan melepas gugus aminonya melalui proses deaminasi. Proses deaminasi ini menghasilkan zat amonia yang bersifat racun. Jika tidak segera dikeluarkan dari tubuh, maka akan menimbulkan masalah. Pada manusia, sebagian besar amonia terlebih dahulu diubah menjadi urea yang memiliki kadar racun lebih rendah. Baik urea dan amonia harus segera dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ yang terspesialisasi untuk mengeluarkan zat ini. Suatu kesatuan dari alat dan organ tubuh yang terlibat dalam proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme disebut sistem ekskresi. Alat-alat tersebut antara lain ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal. Apa itu ginjal? Ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk seperti kacang merah yang terletak di bagian pinggang sebelah belakang rongga perut. Struktur ginjal terdiri atas bagian korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal.
ginjal disuplai dengan darah dari jantung melalui arteri renalis, dan kemudian darah meninggalkan ginjal melalui vena renalis. Ginjal menerima 20-25% suplai darah yang dikeluarkan dari jantung. Hal ini penting dikarenakan setiap harinya darah seperti dibersihkan dari zat-zat sisa metabolisme. Ginjal memiliki unit-unit fungsional yang dinamakan nefron. Nefron terletak di antara korteks dan medula ginjal. Terdapat dua jenis nefron. Nefron kortikal ialah nefron yang terletak lebih mengarah ke korteks, dan nefron juxtamedular ialah nefron yang terletak lebih mengarah ke medula. Pertama-tama, mari kita amati lebih dekat mengenai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian: badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Badan Malpighi terdiri atas dua komponen, yaitu glomerulus dan capsula Bowman. Glomerulus merupakan gulungan-gulungan kapiler. Dinding kapiler glomerulus memiliki beberapa lapisan semi-permeable yang menyebabkan molekul-molekul kecil dapat tersaring, namun menjaga molekul-molekul besar agar tetap berada di dalam darah. Darah disuplai dari arteriola afferent, kemudian keluar melalui arteriola efferent. Kapsula Bowman adalah struktur seperti dinding penampung berlapis ganda yang mengelilingi kapiler glomerulus. Kapsula Bowman terdiri atas dua lapisan. Lapisan visceral yang terdiri atas epitel pipi yang termodifikasi yang disebut podosit, yang mengelilingi kapiler glomerulus dan membentuk dinding dalam. Dan lapisan parietal tersusun atas lapisan epitel pipi sederhana yang membentuk dinding luar. Tubulus contortus proximal merupakan tubulus yang paling dekat dengan badan Malpighi. Tubulus contortus proximal tersusun dari sel-sel epitelium kuboid yang memiliki batas sikat atau brush border atau mikrofili yang menonjol untuk memperluas area reabsorpsi. Bagian lengkung pada tubulus nefron adalah lengkung Henle. Lengkung Henle diawali dengan bagian turun atau descendant dan bagian naik atau ascendant. Bagian descendant tersusun atas epitel pipi selapis sederhana, sedangkan bagian ascendant tersusun dari sel-sel epitelium kuboid hingga sel-sel epitelium kolumnar pendek. Bagian terakhir tubulus nefron adalah tubulus contortus distal, yang merupakan tubulus yang paling jauh dari badan Malpighi. Tubulus contortus distal tersusun dari sel-sel epitelium kuboid dengan mikrofili yang lebih pendek. Struktur sel epitelium ini juga berlaku pada tubulus pengumpul. Bagaimana nefron bekerja? Proses yang terjadi pada nefron diurutkan menjadi tiga: filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau penambahan zat sisa. Filtrasi terjadi saat tekanan darah dari arteriola afferent mendorong cairan dari darah di dalam glomerulus ke dalam lumen kapsula Bowman. Molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar, sedangkan molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tetap berada pada kapiler glomerulus. Filtrat dalam kapsula Bowman mengandung garam, glukosa, asam amino, vitamin, zat buangan bernitrogen, dan molekul-molekul kecil lainnya. Hasil dari filtrasi adalah urin primer yang masih mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Untuk itu, proses reabsorpsi di dalam tubulus proksimal sangat penting untuk pengambilan kembali ion, air, nutrien-nutrien berharga. Proses reabsorpsi terjadi karena adanya berbagai macam protein transport di sepanjang sel-sel tubulus proksimal hingga lengkung Henle. Sebagai contoh, air dapat diserap kembali karena adanya protein integral aquaporin. Penyerapan zat lain dibantu oleh protein integral berbasis ion Na+. Sebagai contoh, glukosa dapat diserap kembali akibat adanya pompa Na+ glukosa symport. Protein ini memungkinkan glukosa diserap kembali bersamaan dengan ion Na+ yang berperan sebagai sumber energi. Kemudian, glukosa dapat kembali ke aliran darah. Urin yang dihasilkan dari proses ini adalah urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Proses selanjutnya adalah augmentasi, yaitu pembuangan zat sisa. Zat sisa dapat berupa ion H+, amonium, ion K+, dan zat-zat obat-obatan. Seperti halnya proses reabsorpsi, proses augmentasi juga dibantu dengan protein transport. Protein H+, Na+ antipod pada tubulus proksimal berfungsi memindahkan ion H+ dari sel tubulus keluar menuju lumen atau ruang tubulus dan memindahkan Na+ ke dalam sel tubulus. Amonia dapat terikat pada ion H+ menjadi amonium, juga dapat ditransport keluar dengan cara ini.
Proses augmentasi ion K+ terjadi di tubulus contortus distal hingga tubulus pengumpul menggunakan pompa Na+K+. Seperti yang kita lihat, proses augmentasi bisa saja berjalan bersamaan dengan proses reabsorpsi. Terdapat zat yang harus dibuang sebagai zat sisa, terdapat juga zat yang diserap kembali. Hal demikian berlaku di sepanjang tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Proses augmentasi akan menghasilkan urin sebenarnya dengan kandungan 96% air, 2% urea, dan 2% zat sisa metabolisme lain seperti amonia, garam-garam mineral, dan zat obat-obatan. Urin sebenarnya kemudian akan dialirkan menuju pelvis ginjal, kemudian dialirkan melalui saluran yang disebut ureter ke kandung kemih. Urin akan terkumpul sampai batas tertentu, sekitar 200-400 mili. Setelah itu, dengan kontraksi otot kandung kemih yang disebut reflex mixturisi, urin kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Adakah organ ekskresi selain ginjal? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, metabolisme akan menghasilkan zat sisa seperti urea, karbon dioksida, dan air. Sebagian besar dikeluarkan melalui ginjal, namun terdapat alat tubuh lain yang juga memainkan peran penting dalam sistem pengeluaran. Alat-alat tersebut antara lain kulit, paru-paru, dan hati. Kulit dibagi menjadi dua lapisan, yaitu kulit ari, epidermis atau kutikula, dan kulit jangat, dermis atau corium. Bagian kulit yang berperan dalam proses ekskresi adalah kelenjar keringat pada dermis. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua jenis, kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Baik kelenjar ekrin maupun apokrin menyekresikan sejumlah kecil air, garam-garam mineral, urea, dan amonia. Tambahan pada kelenjar apokrin juga menyekresikan protein dan lipid. Protein dan lipid yang akan berkontak dengan bakteri menghasilkan bau yang kita sebut dengan bau badan. Bagaimana keringat dihasilkan? Keringat dihasilkan ketika kapiler pembuluh darah bawah kulit melebar karena pengaruh panas, hormonal, psikologis, dan lain-lain. Darah akan melewati lapisan bawah kulit atau subkutan lebih banyak. Sebagian air, garam mineral, dan sebagian kecil urea dan amonia akan dialirkan menuju epitel kelenjar keringat. Melalui proses transport aktif dan pasif dibantu oleh protein transport pada permukaan sel, zat-zat tersebut akan ditransfer menuju lumen kelenjar, dihasilkan sebagai keringat yang nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit. Paru-paru. Kita telah memahami bahwa paru-paru berperan dalam sistem pernapasan, mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Mengingat bahwa karbon dioksida adalah salah satu zat sisa metabolisme hasil pembakaran glukosa, maka paru-paru juga terlibat dalam proses ekskresi. Bagian paru-paru yang berperan penting baik dalam sistem pernapasan maupun sistem ekskresi adalah alveolus. Bagaimana karbon dioksida dilepaskan? Pertukaran gas antara alveolus dan darah dapat terjadi karena adanya struktur yang disebut membran respiratori antara alveolus dan kapiler darah. Membran respiratori tersusun atas 4 lapisan tipis. Bagian dari alveolus terdiri atas dinding alveolus dan epitel membran basal, dan bagian dari kapiler darah terdiri atas membran basal kapiler dan endotelium kapiler. Pelepasan karbon dioksida bersamaan dengan pengikatan oksigen terjadi secara difusi, yakni ketika darah yang disuplai dari arteri paru-paru melewati kapiler alveolus, kemudian karena adanya perbedaan konsentrasi antara karbon dioksida pada sel darah merah lebih tinggi dari karbon dioksida di alveolus, maka karbon dioksida dilepaskan ke alveolus. Sebaliknya, oksigen diikat oleh sel darah merah. Karbon dioksida dan sedikit uap air kemudian dilepaskan melalui saluran pernapasan ke lingkungan. Hati. Hati adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia. Letaknya di rongga perut sebelah kanan atas. Hati tersusun atas banyak lobus hati, struktur yang berbentuk seperti segi 6. Tersusun atas hepatosit, sel-sel hati yang berperan memproduksi cairan empedu, kanalikuli, saluran yang mengalirkan cairan empedu, dan sinusoid hepatika, pembuluh kapiler yang berasal dari dua pembuluh darah, dari arteri hepatika yang membawa oksigen dan vena porta hepatika yang membawa nutrien dari usus.
Bagaimana empedu dilepaskan? Hepatosit memproduksi 800-1000 mili empedu setiap harinya. Kandungan empedu antara lain sebagian besar air, garam empedu yang mayoritas tersusun atas kalium dan natrium, kolesterol, sebuah fosfolipid, lecitin, pigmen empedu, dan beberapa ion. Pigmen empedu didapat dari hasil perombakan sel darah merah yang sudah tua. Sel Kupfer, makrofag yang menghuni hati, akan memfagosit dan mencerna sel darah merah yang sudah tua. Hemoglobin pada sel darah merah akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan heme. Zat besi dan globin diangkut kembali untuk membentuk sel darah merah baru, sedangkan heme akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin adalah pigmen empedu yang berwarna kekuningan, akan bergabung dengan zat-zat empedu yang sudah dijelaskan tadi dan dilepaskan ke kanalikuli. Beberapa kanalikuli akan bergabung menjadi saluran yang lebih besar yang disebut dengan ductus empedu, kemudian bermuara pada kantung empedu. Empedu akan dilepaskan ke usus 12 jari. Garam-garam empedu sebagian akan berperan dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan lemak. Di usus, bilirubin akan diubah menjadi urobilin. Sebagian diserap kembali untuk dibuang melalui ginjal, sebagian lagi akan menjadi sterkobilin yang berwarna kecoklatan yang menjadi pewarna pada feses manusia.